Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga kebaikan dan juga keberkahan selalu terlimpah tercurah untuk Mang Cek Bicek, dan kali ini alhamdulillah kita dalam keadaan yang baik untuk edisi 12 April 2023 atau bertepatan dengan 21 Ramadan 1444 Hijriah. Kita berjumpa kembali di program Anten-Anten Nunggu Buko. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan ini adalah sarana kita dewek untuk membentuk diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, baik itu secara individu dan juga secara sosial. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran narasumber kita, yaitu Kiai Haji Husni Tamrin SAG MSI. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Ini 21 Ramadan, berarti sudah 21 hari kita berpuasa. Dan ngelihat Pak Ustadz ini masih tetap cerah dan semangat beribadah salah sifatnya. Alhamdulillah. Baik, dan juga Ustadz, kali ini kita bakalan kasih informasi di majelis Anten-Anten Nunggu Buko. Kali ini Mang Cek Bicek dengan bertemakan Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan sosial. Ini pastinya informasi yang sangat menarik di majelis Anten-Anten Nunggu Buko ini, Mang Cek Bicek. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih untuk GM Group, Hello Bringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop, Rumah Sehat Kipa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Sirli. Jadi banyak sponsor pendukung ini makanan Ustadz Salasikonya yang bikin jam-jam cek ini jadi tidak sabar kita nunggu ke beduk azan maghrib. Tapi sebelumnya Ustadz, ini tema yang menarik, Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Ini mungkin bisa dijabar ke dari Ustadz melalui tausiahnya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, yang kami hormati, kami banggakan para pemirsa PAL TV, Anten-Anten Nunggu Buko, Cek Nopal. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini tanggal 21 Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, semua amal ibadah kita khususnya puasa Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ramadan membentuk kesolehan spiritual dan kesolehan secara sosial. Kalau kita perhatikan mulai dari rukun Islam, yang pertama kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, kemudian menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, maka di dalam rukun Islam itu ada berkaitan dengan kesolehan secara pribadi dan kesolehan secara sosial. Kita sering mengatakan soleh itu apa Pak Ustadz? Ada yang soleha, ada yang soleh kan? Betul. Maka di dalam kamus besar bahasa Indonesia, soleh itu ada yang mengartikan taat, ada yang mengartikan beriman, sehingga Ramadan ini membentuk orang yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berinteraksi dengan sosial, dengan berbagi dan peduli. Maka ketika kalimat syahadat asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka ada hubungan hablum minallah, ada hubungan hablum minannas. Begitu juga perintah sholat. Wa aqimus sholat wa atuz zakah. Perintah sholat sering kita temukan bergandengan dengan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Begitu juga mengenai puasa Ramadan. Maka di ujung Ramadan ada perintah mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi orang yang puasa maupun yang tidak puasa. Jangan aku dah puasa Pak Ustaz, jadi aku dah metu ke. Wajib, siapapun itu, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, membentuk kesolehan sosial. Jadi begitu pentingnya dua kesolehan ini harus dimiliki oleh seseorang. Maka di dalam hadis Nabi, kata Nabi, ma'amana rajulun bata sab'an wa jaruhu ja'i ila janbi wa huwa ya'lam. Kata Nabi, tidak beriman
seorang di antara kamu yang tidur dalam keadaan kenyang, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar, sedangkan dia mengetahui. Artinya ketika kita kenyang, senang, tetangga kita lapar, susah, kita nggak peduli, nggak beriman, kata Nabi. Artinya harus peduli. Kalau kita masuk itu berejo, mencari, nak makan-makan, tidak berejo masing-masing. Tapi kita Nabi tidak beriman ketika kita tidak peduli kepada sesama. Maka ibadah Ramadan ini khususnya kita bersyukur kepada Allah, Allah pertemukan kembali di mana meningkatnya kesolehan kita secara spiritual. Begitu banyak orang melakukan amaliyah ubudiyah kepada Allah, begitu banyak orang berjamaah ke masjid, tadarus Al-Quran, orang berzikir. Ini menjelang akhir ini orang iktikaf, banyak rame supaya meningkat kesolehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu disempurnakan dengan kesolehan secara sosial. Ketika kita mampu berbagi, ketika kita senang harus peduli kepada sesama, maka sempurnalah sosok orang itu, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti itu ini Cek Nopal. Baik, Masya Allah. Jadi kemuliaan di bulan suci Ramadan salah sikonya adalah membentuk pribadi yang jauh lebih baik secara individu dan juga secara sosial ya Ustadz ya. Dengan tema gitu Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Dan pastinya Mang Cek Bice mungkin sudah banyak pertanyaan yang sudah disiapkan juga untuk Mang Cek Bice ini untuk bertanya. Silakan Be bergabung bersama kami di 0711 38 0022. Nah, itu tadi penjabaran secara umum Ustadz tentang ilmu Ramadan ini meningkatkan kesolehan kita secara spiritual dan juga secara sosial. Nah, berarti yang diutamakan dari kejiwaan spiritual ini dan sosial mana yang lebih dulu? Bisa dibilang kita harus membentuk pribadi yang baik dulu atau secara individu dulu atau secara sosial dulu? Kalau kita teliti, kita kaji dari Al-Quran, maka keduanya itu ada keseimbangan. Akan tetapi kalau kita lihat dari surah Al-Qasas ayat 77 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Jadi, dan carilah kebahagiaan yang didatangkan kepadamu, kebahagiaan di alam akhirat, dan jangan lupakan bagianmu di alam akhirat, di dunia ini. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jadi konteksnya akhirat, konteksnya dunia. Baik, jadi balik ke konsep hablum minallah, hablum minannas. Hablum minannas. Iya, jadi kita bertakwa kepada Allah, insya Allah kita juga akan menjembatani kepada sesama manusia. Salah satunya Ustadz. Nah, ini kan Ramadan ini atau bulan puasa ini sebagai sarana nih Ustadz, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, untuk membentuk kesolehan kita secara individu ataupun secara sosialnya. Ini dari kajiannya Dewe dan juga dari prakteknya Dewe, sebenarnya apa yang bisa dilakukan Ustadz untuk mendapat ketakwaan itu? Ketika Allah perintahkan kepada kita suatu perintah, maka di situ ada manfaat. Ketika ada larangan, di situ ada mudarat. Maka perlu kita ini memahami apa yang diperintahkan Allah. Jadi tidak sekedar kita melaksanakan perintah itu, mengerjakan perintah itu selesai, sehingga tidak ada pengaruh. Maka setiap ibadah itu ada apa kendak, ada tujuan yang Allah inginkan kepada kita. Di antaranya perintah ibadah puasa ini kan di antaranya untuk menjadikan kita orang yang ikhlas. Salah satu ibadah yang ikhlas itu pas Ramadan. Kalau puasa yang lain, ibadah yang lain ada unsur riya. Maka kita harus pahami kenapa harus sholat takbir kan berulang-ulang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Allah ingin mendidik orang yang bertakbir itu, yang besar, yang hebat, yang kaya, yang pintar, semuanya Allah, kita kecil. Maka ketika kita dititipkan Allah suatu kelebihan, maka kita tidak akan merasa kita lebih dari orang lain sehingga menyombongkan diri. Begitu juga ibadah haji kan, tanpa haji mabrur itu kapan? Setelah pulang dari haji. Haji mabrur itu ada perubahan. Sebelum pergi haji sombong luar biasa. Balik pergi haji tidak sombong lagi, ramah, baik, mabrur. Sebelum pergi haji kemana-mana celana pendek. Balik pergi haji tidak berjalan lagi.
begamis. Tidak bercelana. Artinya mabur itu hajinya, bukan mabrur. Artinya ibadah itu tampak hasilnya, kesolehan itu setelah dia melaksanakan ibadah. Maka tampaklah kesolehan itu. Ramadan ini tampak setelah Ramadan nanti ibadahnya tambah meningkat seperti Ramadan. Kemudian pedulinya, berbaginya tambah meningkat. Maka artinya berhasil kesolehan yang dididik oleh Ramadan tersebut. Baik, Masya Allah. Jadi kebesaran bulan Ramadan ini secara tidak langsung membentuk kesolehan kita, Ustadz. Nah, tapi mungkin dalam artiannya juga, Ustadz, ini kan ada yang benar-benar puasa lillahi ta'ala, itu ada juga yang karena bulannya puasa kita meloi tren uang puasa, itu juga, Ustadz. Bulannya baik. Nah, bulannya baik, itu nah, Ustadz. Nah, ini mungkin penerapan yang baik sehingga kita bisa membentuk diri kita ini menjadi orang yang soleh dan juga soleha, Ustadz. Ini penerapannya cak mana yang sebaik-baiknya, Ustadz? Jadi penerapannya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jalankan dengan ikhlas. Makanya Ramadan ini ibadah yang ikhlas. Kalau udah ikhlas nggak puasa orang. Ngapa Mang enggak puasa, Mang? Puasa pusat bulannya. Aku udah puasa katanya. Jadi Ramadan ini bulan ikhlas. Bulannya mengajarkan sebuah keikhlasan. Kita puasa ini ya karena ikhlas, karena perintah Allah. Tahan kita bangun malam, tahan ngantuk, tahan lapar, tahan haus, karena itu perintah Allah. Apakah kita puasa ini mau dipuji, minta imbalan? Tidak. Kecuali puasanya anak-anak, Cek. 5 tahun puasa. Jam 10 lah. Ini dia apa? Kapan lah maghrib datang lagi. Aku tanya, ngapo ujiku? Aku puasa Pak Ustaz. Ujiku berapa tahun? 5 tahun Pak Ustaz. Ujiku batal kalah. Kau belum wajib. Kaget besok puasa lagi. Nanda Pak Ustaz. Ujiku ngapo? Batal kalah. Nanda, kalau aku batal tidak dapat THR. Jadi yang dikejarnya THR. Apa kita puasa ini nak dapat THR? Tidak. Kalau ada alhamdulillah kan. Kalau udah kata tidak, lillahi ta'ala. Apa kita puasa ini minta pujian? Tidak. Tapi ini karena perintah Allah. Jadi begitu ikhlasnya kita melaksanakan ini, walaupun lapar, haus, lesu, ngantuk, tapi ini perintah Allah. Maka ikhlaskan seluruh amal ibadah kita agar kesolehan itu kita dapatkan. Baik, Masya Allah. Jadi jalan-jalannya sudah dibuka di bulan suci Ramadan ini, Ustadz ya. Dan juga ini dari kesolehan secara spiritual dan juga secara sosial. Nah, mungkin secara spesifik lagi bisa dicontohkan, Ustadz, untuk misalkan kesolehan yang diperoleh dari segi spiritualnya itu seperti apa, dan juga secara sosialnya yang bisa kita terap atau kita raih di bulan suci Ramadan ini, Ustadz. Ya. Jadi secara spiritual, maka diri seseorang itu akan memiliki perubahan drastis. Ketika ibadahnya meningkat, maka ada perubahan, maka timbul akhlak yang baik, maka tutur katanya baik, pergaulannya akan baik, akan memberikan kebaikan kepada siapapun. Itu secara spiritual. Iya. Dan secara sosialnya pasti lebih luas lagi, Ustadz. Iya. Ini mungkin agak dijabari lagi setelah jeda yang siko ini, Ustadz, karena ada beberapa yang lewat. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih Mang Cek Bice, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, berewang bareng aku Mang Cek Nopal dan Kiai Haji Husni Tamrin SAG MSI, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung acara program Anten-Anten Nunggu Buko, yaitu GM Group, Hello Bringin, Hajanila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tans Kitchen, Pempek Lop Rumah Sehat Kifa, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Sirli. Dan kita berbincang kembali dengan Al-Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin SAG MSI. Ini tentang tema kita, Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Ini menarik, Ustadz, tentang cak mano Ramadan ini menjadi sarana kita untuk membentuk diri secara individual dan juga secara sosial, ini menjadi orang-orang yang baik, yang bermutu pastinya di bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ini Ustadz bisa kilas balik juga tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan untuk meraih kesolehan secara spiritual atau individu dan juga secara sosialnya, Ustadz. Iya. Jadi pertama yang perlu kita pahami
bahwasanya penciptaan kita ini, ketika Allah ciptakan kita ini, wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadaku. Jadi hidup kita ini bukan sekedar hidup, bukan sekedar lahir nguak-nguek, besar sedikit masuk TK, habis itu masuk SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, kemudian bekerja, berlaki, berbini, punya anak, punya cucu, tua, sakit mati. Itu perjalanan hidup. Perjalanan hidup. Tapi sesungguhnya hidup kita ini untuk ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Maka itu pahami penciptaan kita ini untuk pengabdian kepada Allah. Maka pengabdian itulah bentuk kesolehan spiritual individual kita. Bahwasanya hidup di dunia ini mazra'atul akhirah adalah persiapan kita bercocok tanam untuk hasilnya di alam akhirat. Hidup kita ini tidak lama, persiapan. Jadi bukan hidup kita ini mencari kekayaan sebanyak-banyaknya, mencari pangkat jabatan setinggi-tingginya, mencari kebahagiaan yang hakiki yang ingin kita dapatkan, bukan. Ini mazra'atul akhirah, persiapan akhirat. Karena hidup sesungguhnya itu ada di alam akhirat. Nah, bagaimana kita mempersiapkan itu? Maka persiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Maka berbekallah kamu, karena bekal yang baik itu adalah takwa. Takwa itu terbungkus di dalam amal ibadah, amal kebaikan seseorang. Maka ibadah, maka itu akan membentuk kesolehan secara individual. Ramadan ini luar biasa kita dilatih, ditempa. Maka seperti kawah candra di muka Ramadan ini. Maka ditempa, digembleng, ibadah kita meningkat, baca Quran meningkat, zikir, bersedekah. Ini meningkatnya kesolehan individual, dan pada saatnya nanti akan soleh secara sosial, peka terhadap lingkungan, terhadap bangsa dan negara. Maka inilah tempaan dari Ramadan sekarang ini. Dan mungkin Ustadz kalau kita biasanya kan di 10 terakhir biasanya dilakukan iktikaf. Iya. Nah, iktikaf ini apakah salah sih kok sarananya Ustadz untuk mendapatkan kesolehan secara individu ataupun secara sosial? Iya. Iktikaf itu berdiam diri. Seperti orang wukuf. Jadi hakikat iktikaf itu kita menyendiri, berenung, introspeksi, asal kejadian kita, kemudian akan kemana kita, betapa banyak nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka untuk merenungi apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau selama ini kita jauh dari Allah, maka dekati Allah. Baik, kita tahan terlebih dahulu Ustadz karena ada penelpon. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Pak John di Banyuasin. Oh, Pak John. Bapak John, silakan Pak John pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku ini bertanya di luar tema Pak Ustaz. Iya, Pak John. Diaturi. Boleh kan? Boleh. Diaturi Mang John. Aku ini nak nanya sama Pak Ustaz kan. Di masjid itu kan galak ada WC tegak itu Pak Ustaz. Nah, padahal kita tak boleh kencing tegak. Tapi kecil tegak. Iya. Nah, mana hukumnya Pak Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WC berdiri. Ya, WC berdiri. Nah, ini mana ceritanya Ustaz? Jadi kita dianjurkan Nabi untuk kencing agar kita jongkok atau duduk, itu sunnah Nabi. Kemudian bersuci. Kenapa Nabi menyuruh untuk jongkok? Karena untuk kelancaran, untuk kebersihan dan kesehatan kita. Maka Nabi menyuruh kita untuk jongkok duduk itu. Ya, ada juga masjid, tidak seluruh masjid menyiapkan tempat-tempat seperti mall yang tempat berdiri. Maka usahakan walaupun seandainya masjid itu Pak John tempat berdiri, cari tempat WC atau tempat ininya kita bisa jongkok atau duduk. Maka berhati-hati mengenai kencing. Istanzu minal baul fa inna amata adzabil qabri minhu. Jadi hati-hatilah dengan kencing yang tidak bersuci, yang berdiri itu, karena kebanyakan siksa kubur itu berasal dari itu. Dari itu, hal-hal kecil itu. Hal kecil. Ya, penilaian kita kecil, tapi penilaian Allah itu termasuk besar. Karena masalah kesucian, kesucian diri.
Ya, karena berkaitan dengan ya kesehatan diri kita. Ya, maka ikuti sunnah Nabi, kitanya jongkok atau duduk kencingnya. Dan ini mungkin menambah ke juga dari Mang John tadi, Iya. Mang Cek John yang di Banyuasin tadi Ustaz. Ini kalau dari segi kita hadas kecil ya itu. Nah kalau misalkan Ustaz minum, Iya. ini kan problematika juga kadang ada yang ngomong boleh berdiri sambil minum, ada juga yang harus duduk kayak itu nah Iya. Ustaz. Nah ini penerapannya Iya. sebaiknya cok mana Ustaz? Itu pun ada hadis Nabi, la tasrabanna ahadukum qaima. Jangan sekali-kali kamu minum sambil berdiri. Karena ada kajian ilmiahnya. Ketika kita minumnya berdiri, maka air itu akan cepat turun ke bawah seperti air terjun, semakin tinggi akan semakin deras kan. Tapi semakin rendah akan semakin lambat turun airnya. Maka ketika air itu ada virus, ada kuman, maka dia akan cepat turun ke bawah, dan sel-sel yang Allah ciptakan di dalam perut kita tidak akan mampu menangkap virus itu. Jadi begitu Allah dan Rasulnya memberikan yang terbaik buat kita dengan tuntunan, dengan syariat yang ada. Baik, Masya Allah, itulah indahnya agama kita ya. Iya. Baik, kita terima lagi penelpon kita untuk sore hari ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan Bapak siapa di mana? Pak Hafiz menonton. Baik, silakan Pak Hafiz dengan pertanyaannya. Di luar tema nih Pak. Ya. Ya, silakan. Pak, Halo. ini kalau sudah imsak, lewat imsak tapi beduk belum berbunyi, masih boleh minum Pak Ustaz. Oh gitu. Baik. Itu aja. Ya. Baik, terima kasih Hafiz. Bapak Hafiz. Sama-sama. Iya. Baik, Ya. jadi caknya masih boleh tak makan Ya. kalau sudah imsak. Ya. Jadi kalau seandainya kita agak kesiangan bangunnya, ketika sedang makan tak tahu bunyi seruling imsak. Ya. Nah, maka boleh kita makan minum masih boleh. Tapi kalau sudah Allahu Akbar berhenti, itu sudah azan subuh. Nah, jadi kalau imsak itu siap-siap kita sudah menahan diri untuk makan dan minum. Tapi kalau seandainya kita sedang terlambat, sedang makan minum, selesaikan makan minumnya agak dicepeti sehingga sebelum azan subuh sudah selesai. Sudah Jadi selesai. artinya masih boleh. Iya. Kita makan azan subuh batas terakhir, Ya. jangan sampai azan zuhur. Ya, jangan azan zuhur. Baik, sudah terjawab mungkin dari pertanyaan Mang Cek Hafiz tadi ya, Ya. yang telah bergabung sama kita Ustadz. Nah ini kita balik lagi tentang iktikaf tadi Ya. Ustadz. Salah siko cara kita untuk mendapatkan kesolehan di bulan suci Ramadan ini Ustadz. Bisa dijabarkan lagi Ya. mungkin Ustadz? Jadi Rasulullah SAW iktikaf menjelang 10 akhir Ramadan. Kemudian Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya, tidak mendekati istrinya, karena begitu Rasulullah meningkatkan ibadahnya di penghujung Ramadan. Salah satunya dengan iktikaf. Iktikaf itu di dalam masjid dengan berniat iktikaf karena Allah. Apa yang kita lakukan? Membaca Quran, sholat sunnah, berzikir, beramal ibadah di dalam masjid itu. Baik. Bukan numpang tidur. Bukan numpang tidur, Datang cuman ke pindah masjid, kamar baik. pindah kamar numpang tidur. Nah, jadi itu salah satu cara kita untuk meningkatkan kesolehan kita di bulan suci Ramadan dengan melakukan iktikaf. Baik, tapi kan kalau sebaik-baiknya kalau lanang itu ke masjid. Nah, tapi Ya. cak mana kalau ibu-ibu nak melok Ya. iktikaf ke masjid juga Ustaz? Ya. Ini cak mana Ustaz? Jadi kalau perempuan berkaitan mau ke masjidnya, bukan iktikafnya, karena ada hadis Nabi melarang laki-laki atau suaminya, keluarganya yang melarang istri ini perempuan untuk sholat di masjid. Artinya ketika kondisi aman, tidak ada mudarat, maka perempuan boleh untuk ke masjid. Termasuk misal mau iktikaf, mungkin memang disediakan tempat untuk khusus perempuan dan suaminya pun mengizinkan atau suami atau keluarganya ikut iktikaf yang berbeda tempat, silakan. Tapi kalau dewean ninggal ke lakinya, dilarang lakinya, udah usah lah deh, masih nak iktikaf itu dilarang. Dilarang. Iya. Berarti berdasarkan restu dari sang suami. Iya, juga. suami atau Iya. mahramnya. Nah, itu dia. Jadi Mang Cek Bicek sudah terjawab juga. Mungkin pertanyaan dari sejak kapan itu sekarang sudah terjawab. Iya. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek kali ini juga kaget kita buka kesempatan untuk Mang Cek Bicek yang pengen bergabung bersama kami di kuis Ramadan. Ini persembahan dari GM Group dan juga Pempek Beringin. Nah, ini banyak hadiah bertabur berkah di bulan suci Ramadan ini Ustaz. Alhamdulillah. Dan ini balik lagi ke tema kita juga Ustadz. Ini kan tentang Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Nah, ngapo dibutuhkan keseimbangan Ustadz dari kesolehan secara spiritual dan juga secara sosial Iya. Ustadz. Karena kesolehan spiritual baik tidak cukup.
atau kesolehan sosial. Taat kepada Allah tapi jahat dengan sesama, maka tidak cukup. Begitu juga tidak taat dengan Allah, solat tidak, puasa tidak, zakat tidak, tapi baik dengan manusia, bantu, peduli, maka kedua-duanya harus berjalan. Maka di dalam Al-Quran itu kita sering berdoa, kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia dan berikan kami kebahagiaan di alam akhirat. Maka tidak cukup bahagia di dunia. Atau sebaliknya, tidak mencari harta, tidak ini di dunia ini ngapa tidak begawe Mang Cek? Biarlah dunia ini dengar juga aku mati, aku penting aku nak ibadat baik. Maka ibadat terus di masjid. Anak bini tidak makan Cek. Maka itu pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah berjalan melewati masjid, ada salah seorang sahabat kerjanya ibadah terus dari pagi sampai malam. Rasulullah bertanya, ada keluarga tak dia ini? Kata sahabatnya, ada ya Rasulullah. Siapa yang ngajak nafkah keluarganya? Saudaranya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, saudaranya lah yang mulia di sisi Allah ketimbang dia yang ahli ibadah. Karena tidak keseimbang. Ada kewajiban yang lain yang harus kita jalankan. Bukan hanya kewajiban beribadah kepada Allah, maka ada kewajiban kepada sesama. Baik, Masya Allah. Inilah kebesaran keseimbangan kesolehan secara individu dan juga secara sosial. Dan KG kita bakalan berbincang lagi dengan Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin SAG MSI, Mang Cek Bice. Dan juga kami ingatkan untuk Mang Cek Bice yang KG-nya pengen bergabung bersama kami, silakan diaturi di 0711 38 0022. Setelah yang siko ini tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih Mang Cek Bice, masih di Anten-Anten Nunggu Buko dan ngelanjut ke tentang tema kita hari ini, yaitu Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga secara sosial bersama Al-Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin. Ustadz, ini menarik tentang tema kita hari ini yang sudah dikupas tuntas juga tadi secara lebih rinci lagi, dan ini mungkin mengenai contoh real dari Nabi Muhammad SAW di mana pentingnya kesolehan baik itu secara individu dan juga secara sosial nih Ustadz. Ya, jadi pentingnya kesolehan secara individu dan sosial, sebagaimana ya contoh kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika ibadah, Rasulullah itu yang paling banyak ibadah. Ketika Rasulullah SAW sholat malam, Siti Aisyah melihat radhiyallahu an melihat Rasulullah sholat. Kemudian dia tidur, bangun lagi masih lihat Rasulullah sholat. Jadi Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, mengapa begitu banyaknya engkau ibadah, padahal engkau semua dosamu diampuni Allah, engkau maksum, engkau kekasihnya Allah. Maka kata Nabi, apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Jadi begitu Nabi berupaya meningkatkan kesolehan secara individu dan kesolehan secara sosial dengan berbagi, dengan peduli kepada sesama. Jadi ya contoh kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun harus kita terapkan sehingga sampailah kesolehan itu bermuara kepada soleh secara pribadi dan soleh secara sosial. Nah mungkin kalau dalam cerita dalam kisah hidup Nabi Muhammad SAW, mungkin ada cerita khusus mengenai bagaimana kemuliaan dari kesolehan secara individu dan juga secara spiritual dan juga sosial ini, Ustadz, yang bisa kita kasih tahu juga sebagai contoh kepada umat Muslim yang ada di Kota Palembang. Jadi keseimbangan antara kesolehan individual dan sosial itu akan tampak di dalam diri seseorang. Maka ketika ibadahnya banyak, baik, kemudian timbul pengaruh di dalam dirinya, maka muncullah kesolehan sosial. Tapi kalau tidak, cuma hanya soleh secara individual, maka ada hadis riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu. Ketika itu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah,
Inna fulanatan tuzkaru bi kasrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha wa ghairu annaha tu'zi jiranaha bilisaniha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Ya Rasulullah, di tempat kami ada seorang perempuan yang terkenal ya Rasulullah, salatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak. Tapi ya Rasulullah, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan lisannya. Maka kata Nabi, dia di dalam api neraka. Jadi ibadah yang banyak yang dilakukan tapi tidak menumbuhkan kesolehan sosial. Dengan tetangga jahat, dengan kawan iri. Ibadahnya tadi tidak memberikan pengaruh bekas sehingga tidak menimbulkan kesolehan sosial. Nah, maka keseimbangan antara soleh individual dan soleh secara sosial itu ya akan seiring sejalan dan akan tampak setelah mereka melakukan ibadah dan hidup di komunitas sosial. Masya Allah. Jadi memang harus berimbang, Ustadz. Harus berimbang seperti contoh tadi yang diceritakan sahabat Nabi, seorang wanita ibadahnya bagus, tetapi ternyata dari segi sifat dan juga sosialnya kurang bagus ya Ustadz ya. Nah ini salah siko kita ini kan memang dituntut menjadi orang yang takwa. Nah, dengan takwa ini apakah kita kaget menjadi orang yang soleh secara individu dan juga secara sosial, Ustadz? Iya. Maka perintah ibadah puasa itu kan ujungnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung daripada Ramadan ini, puasa ini adalah tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Maka orang yang bertakwa itulah orang yang sesungguhnya orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Ibrahim berdoa minta keturunan, Rabbi habli minas shalihin. Begitu juga kata Nabi, salah satu amal tidak terputus, waladin shalih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi begitu harapan menjadi sosok yang soleh itu, maka ketika orang itu bertakwa, maka sesungguhnya dia adalah orang yang soleh. Baik, Masya Allah. Dan terkadang juga ini Ustadz, kita menjalankan ibadah di bulan puasa ini menggebu-gebu semangatnya Ustadz. Ya, Cak Nopal, sholat wajib kita pasti terus juga sholat sunnah itu kan berkali-kali lipat juga pahalanya, sama setara dengan kita sholat wajib salah siko aja. Nah mungkin semangat ini yang bisa dak kita jago ketika selesai dari bulan suci Ramadan ini Ustadz. Kadangkala kita nih ketika lepas lewat dari bulan puasa masuk bulan Syawal. Nah ini sudah berubah lagi, lepas lagi aktivitasnya. Dicoba deh Ustaz. Jadi memang Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira, memberikan semangat untuk kita beribadah. Maka diberikan ganjaran berlipat-lipat ganda. Maka di bulan Ramadan ini luar biasa, termasuk orang mengeluarkan zakat mal, harta itu. Padahal zakat harta itu sebenarnya syaratnya cukup haul dan nisab. Haul itu selama setahun kepemilikan, nisab itu banyaknya ukuran harta yang dimiliki. Kalau diukurkan dengan emas 13 suku emas. Tapi banyak orang mengeluarkan zakat mal itu di bulan suci Ramadan. Kalau begitu ganjaran yang Allah berikan yang berlipat-lipat ganda. Bagaimana setelah kita Ramadan nanti? Maka timbulkan semangat bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran besar kepada orang yang beribadah. Kita lanjut ke KG untuk jawabannya Ustadz. Kita terima dulu untuk penelpon sore hari ini. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Pak Abdi di Kompleks Pengeran Cikailik. Baik, silakan Mang Cik Abdi. Pertanyaannya. Mau nanya Pak Ustaz, apa hati derajat kita akan dinaikkan? Nah, terputus Pak Abdi. Jadi, boleh kaget disambung lagi Pak Abdi di 0711380022. Jadi silakan Be dengan pertanyaannya dengan tema kita yaitu Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Kalau melenceng-lenceng dikit dari tema tidak masalah. Jangan melencengnya nih. Jangan melencengnya. Tapi kalau Ustadz ini memang MSI. Master semua ilmu. Jadi bisa kalau Ustadz ya? Insya Allah. Baik. Jadi ngelanjutkan tentang pertanyaan tadi Ustadz. Cara mempertahankan ukhuwah Islamiyah kita yang ketika kita lepas dari bulan suci Ramadan ini. Jadi menjalin dan menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Maka di Ramadan ini kita sudah terlatih dan terdidik sholat berjamaah, kemudian bertemu dengan semua jamaah
siapapun itu, dari kelas manapun, dari suku apapun, maka berbentuklah ukhuwah. Maka setelah itu pun kita harus bentuk. Ketika ada perbedaan, masalah furu, iya jangan dibesar-besarkan. Ini tidak berkunut, tidak senang. Ini yang berkunut, tidak jadi. Yang furu, iya kita pinggirkan. Nah, apalagi perbedaan antara Lebaran nanti, Idul Fitri, dibesar-besarkan. Wajar perbedaan itu, wajar. Maka kita saling menghormati, saling menghargai perbedaan itu. Maka ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita pun harus kita jaga sebagaimana kita dididik di bulan suci Ramadan ini. Maka itu bentuk hasil dari kesolehan tadi. Baik. Mau menghargai dan mau menghormati kalau ada perbedaan. Baik, itu dari segi idealnya memang itu Ustadz, Ya. gitu kan, sebagai manusia ketika bulan ini kita menggebu-gebu semangat itu. Nah, tapi mungkin ada tips dewek dari Ustadz, cak mana kita bisa menerapkan apa yang kita dapat di bulan suci Ramadan ini bisa kita terus jalani di bulan-bulan selanjutnya juga, Ya. Ustadz. Nah, jadi kalau dari kami, renungi dan pahami untuk apa kita hidup di dunia ini. Apa yang sudah kita cari, apa yang sudah kita persiapkan. Karena hidup ini akan berakhir suatu saat nanti. Maka kita lihat orang-orang yang dahulu yang hidup, yang meramaikan hidup di dunia ini, sekarang ini tidak ada lagi. Digantikan dengan kita. Suatu saat nanti kita pun akan digantikan oleh keturunan kita. Kemana kita kembali kepada Allah. Maka apa yang sudah kita lakukan untuk kembali kepada Allah, kecuali ketaatan, amal soleh, agar Allah ridho, agar Allah sayang kepada kita. Maka sekecil apapun kebaikan, kerjakan. Sekecil apapun keburukan, tinggalkan. Itu aja konsepnya. Baik, jadi kita pikirkan, kita renungi, hidup ini kan pasti akan berakhir ya. Tadi kita ambil kesimpulan juga, dan apa bekal yang kita bawa kagaknya di akhirat, yang hidup kita kelak bakalan kekal di akhirat. Dan juga Ustadz kagak di segmen keempat kita bakalan terima penelpon di 0711 380022, dan juga nanti akan ada kuis kurma, kuis Ramadan yang dipersembahkan oleh GM Group dan juga dari Pempek Beringin. Tetap bersama kami di Anten-Anten Nunggu Buko. Makasih Mang Cek Bicek, masih di Anten-Anten Nunggu Buko, berewang bareng aku Mang Cek Nopal dan Lalu Ustadz Kiai Haji Husni Tamrin SAG MSI, berbincang dengan tema kita Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga sosial. Dan untuk khusus segmen keempat ini Mang Cek Bicek, kami membuka kuis kurma, yaitu kuis Ramadan GM Group dan juga Pempek Beringin. Dan untuk kali ini kita akan menyaksikan, ini dia persembahan kuis kurma yang dipersembahkan oleh GM Group. Baik, silakan untuk Mang Cek Bicek diaturi di 0711 380022 untuk diaturi kuis kita yang dipersembahkan oleh GM Group. Dan jangan lupa untuk passwordnya GM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Jadi diaturi, ini kita berbagi berkah dan juga berbagi voucher hadiah persembahan dari GM Group yang akan kita siapkan dengan menjawab pertanyaan dari kita. Halo, assalamualaikum. Halo. Baik. Passwordnya Ibu? GM Group? GM Group, pilihan terbaik keluarga Anda. Baik, selamat. Dengan Ibu siapa di mana? Lucianti. Ibu Lucianti ya? Terus. Rus, oke. Ibu Rus, siap dengan pertanyaannya? Ya. Baik, pertanyaannya disimak. Asmaul Husna jumlahnya ada A. 99, B. 88. Yang A. A. 99. Cak mana Ustadz? Alhamdulillah, benar. Benar, alhamdulillah. Selamat Ibu Rus mendapatkan hadiah persembahan dari GM Group ya. Baik, itu dia penelpon pertama kita, yaitu Ibu Rus tadi yang telah mendapatkan voucher belanja dari GM Group. Dan selanjutnya kami buka untuk kuis
Ramadan juga persembahan dari Pempek Beringin. Silakan Be, diaturi di 0711 38 0022 Masih sama dengan cara yang sama dan passwordnya KG. Jangan lupa yuk makan pempek. Nah, ini kalau di Palembang, Ustadz, Makan wajib pempek biasanya kalau buko nih harus Pempek ada adalah- pempek wajib. Iya. Nggak malak-malak ya? Nggak malek-malek. Iya. Cukup agak asam, jangan lupa gosok gigi. Iya. Baik, kita ngobroli tentang tema kita Ustadz sembari kita menunggu penelpon kita di 0711 38 0022. Mungkin ajaran-ajaran sosial Iya. yang terkandung di dalam bulan Ramadan ini Iya. Ustadz yang bisa kita raih secara umum dan juga secara detail. Ini ada beberapa amalan Ustadz yang bisa dilakukan. Ya, di antaranya berjamaah, baik berjamaah dalam sholat, berjamaah dalam makan. Oke, Itu banyak berjamaah. Ustadz ya. Iya. Kita jawab Gage dan kita terima lagi penelpon kita. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pempek Beringin, passwordnya. Yuk makan pempek Baik, dengan Mang Cek siapa di mana? dengan Paki di Kamboja. Oke, Mang Cek Paki siap dengan pertanyaannya ya? Siap, walafiat. Iya, baik. Pertanyaannya adalah meninggalkan sholat adalah contoh perbuatan A. Zolim, B. Ria. Silakan jawabannya. Zolim. A. Zolim. Baik. Cak mana Ustadz, meninggalkan sholat Iya. adalah contoh perbuatan? Zalim terhadap Allah, terhadap dirinya. Baik, selamat Mang Cek mendapatkan hadiah Kita persembahan dari Pempek Beringin ya. Baik, itu dia Mang Cek Bice, kuis kurma yang dipersembahkan oleh Kuis ini dipersembahkan oleh Baik, kami ucapkan selamat untuk para pemenang yang dipersembahkan oleh GM Group dan juga Pempek Beringin. Jangan lupa untuk Mang Cek Bice untuk pengambilan hadiah itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari jam 10 sampai dengan jam 4 sorenya di Impal TV dengan bawa KTP asli dan juga fotokopi identitas dirinya. Tidak terasa Ustadz, kita sudah hampir di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buko hari ini. Mungkin bisa kita simpulkan juga tentang tema kita Ramadan membentuk kesolehan secara spiritual dan juga secara sosial Ustadz. Jadi yang terakhir kita banyak-banyak berdoa. Allahumma ja'alni min ibadika sholihin. Ya Allah, jadikan hamba termasuk hambamu yang soleh. Maka setelah itu lakukan apa yang diperintahkan Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian sekecil apapun kebaikan, lakukan kebaikan, tebar kebaikan. Dan yang dilarang oleh Allah, maka kita berusaha tinggalkan. Sekecil apapun keburukan itu, maka tinggalkan. Maka mudah-mudahan Ramadan dapat membentuk kita menjadi orang yang soleh, dan apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini yang berkaitan dengan kesolehan sosial maupun individual, maka tetaplah kita lakukan setelah Ramadan nanti. InsyaAllah mudah-mudahan Allah ridho, Allah sayang kepada kita, dan InsyaAllah kita akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik dunia, alam barzah, InsyaAllah sampai alam akhirat nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi Ramadan ini adalah sarana kita untuk menjadi pribadi yang baik, baik itu secara spiritual dan juga kesolehan juga secara sosial Ustadz ya. Dan harus berkesinambungan juga. Insya Allah. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi setelah bulan Ramadan ini tetap bertahan untuk mempertahankan ukhuwah Islamiyahnya. Baik, tak terasa Mang Cek Bice kita sudah di penghujung program Anten-Anten Nunggu Buko. Terima kasih untuk Al Ustadz Kiai Haji Husnin Tamrin SAG MSI yang telah mengisi majelis kita pada Sama-sama. sore hari ini. Semoga kebaikan dan keberkahan Amin, serta amin. kesehatan Ustadz Amin. selalu tercurah Amin, terlimpah untuk amin. kita semua. Baik, dan juga kami ucapkan terima kasih untuk segenap sponsor yang telah mendukung program Anten-Anten Nunggu Buko. Kami ucapkan terima kasih untuk GM Group, Hello Beringin, Haja Nila Project, Didi Paldian Wedding Organizer, PPJI, Pempek Jimmy Depaten, Jasmine Aren, Tens Kitchen, Pempek Lop Rumah Sehat Kiva, Pempek Inge 88, Kuliner Galeham, Es Dawet Inyong, dan juga Catering Shirley. Terima kasih untuk segenap sponsor. Terima kasih juga untuk pemirsa yang telah mantengi Anten-Anten Nunggu Buko sampai dengan saat ini. Dan selalu ikuti perkembangan informasi dan juga majelis ilmu di dalam program Anten-Anten Nunggu Buko. Setiap harinya dari 4:30 sampai dengan kurang lebih mendekat dengan beduk
atau azan maghrib kita Dan akhir kata aku Mang Cek Nopal pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك رحمة للناس يا من ألفت قلوبا بالإسلام يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي